belajar, mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Abid, Absen. absen. Alan, Alvaro Widana, Amin, Arinda, Reja, Arsyad, Absen, Bu. absen. Aulia, absen. Cirun, banyak kan yang absen hari ini? Gendis, Iqmal, Hadir, Bu. Jos, Lisa Natalia, Rehan, Hadir, Bu. Melani Alfiana, Putri Yani, Risma, Wendy, Sakina, Oke, semuanya yang hadir hari ini ya. Nah, kita tanya dulu hari ini, pagi ini sudah sarapan belum nak? Sudah, Bu. Belum, ada yang belum. Nggak sempat mamanya di rumahnya Yuna. Sempat, tapi bangunnya kesiangan. Setiap hari bangunnya kesiangan. Berapa sih? Jam berapa sih nak bangunnya nak? Jam 5. Jam 5. Kalau jam 5 bangun berarti jam 5 berarti sempat sarapan. Tapi kalau bangunnya setengah 7 ataupun jam 7 kurang, pasti nggak sempat sarapan. Bukan beralasan mamanya belum nyayur. Bukan ya nak ya. Tapi karena kalian nggak mau bangun pagi. Coba kalau bangun pagi bisa sempat sarapan. Sarapan itu penting nak. Coba kalau sarapan yang belum sarapan tadi siapa? Lani. Lani belum sarapan. Setiap hari belum sarapan nak? Iya, setiap hari nggak sarapan. Apa efeknya sama Lani kalau pagi nggak sarapan? Jam 9 tuh udah terasa apa nak? Lapar, nggak semangat. Karena nggak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pelajarannya belum tentu bisa masuk. Ya, karena nggak dibantu sama sarapan. Jadi untuk besok harus sarapan ya nak ya, biar semangat. Tadi katanya semangat, mainnya dia nggak sarapan. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini belajar apa? Sejarah. Sebelum kita mulai, Ibu mau adu semangat dulu sama kalian. Boleh kita ice breathing? Boleh. Silakan berdiri. Biar semangat. Kunci kekompakan. Yuk. Dulunya, Marina menari di atas. Marina menari di atas. Ya, kalau menara di atas. Ya, jadi nanti Ibu kasih dulu. Oke, yuk siap. Marina menari
No, ilmu tentang asal usul Nama nama tempat. Nah, dari asal usul nama tempat ini ada beberapa pernah tahu nggak nama tempat yang memang punya julukan atau punya sejarah? Contohnya yang di sekitar kita aja nak. Nama kampung. Jadi nak ada nama desa, ada nama kampung, ada nama kota, ada nama jalan. Contohnya yang disebutkan sama Risma tadi nama kampung saya 1. Ada lagi nggak nak nama kampung? Iya, ada tahun 20. Itu nama kampung. Kalau nama desa, contohnya kebun bala. Dia punya sejarah nggak nak desa kebun bala itu? Punya. Ada yang tahu? Ayu. Ada. Oh, nanti kita tanya sama dia ya. Apa cerita sejarah tentang desa kebun bala? Kalau PS1 tahu nggak nak cerita sejarah tentang apa? Nah, jadi nak ada beberapa cara bagaimana caranya kita supaya tahu kenapa kampung itu punya nama ataupun punya cerita sejarah. Misalnya contohnya kayak PS1, apakah dulu pernah terjadi sesuatu yang jadi sejarah, makanya diingat kemudian dijadikan nama suatu tempat. Itu juga tahun 20. Kalau tahun 20 itu nak, setahu ibu dulu pernah ada cerita perang, bukan cerita ya, memang kejadiannya ada perang di tahun 1920. Makanya peperangan itu dijadikan sejarah, dinamakan tahun 20. Kemudian ada cerita yang menarik, ini cerita sejarah. Pernah tahu nggak nak cerita tentang yang tahu nggak cerita tentang Gunung Wayang? Pernah? Tahu nggak? Nah, kita kan tinggal sekitar nih kan. Ada di sini cerita sejarah tentang Gunung Wayang. Kemudian ada cerita tentang TV rokok. Tahu TV rokok atau TV merah? Nah, itu memiliki cerita sejarah. Kemudian TV benda. Nah, itu juga nama kampung atau nama tempat yang memiliki sejarah. Nah, kita bahas dulu tentang Gunung Wayang. Ada yang tahu nggak ceritanya nak? Ada. Hah? Iya, ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri dari Gunung Wayang itu sering terdengar suara gamelan. Nah, ceritanya nak dulu kalau untuk Gunung Wayang itu di situ tuh suatu tempat ataupun suatu desa. Yang kalian ketahui sekarang itu apa nak? Gunung Wayang itu sekarang apa? Gundukan tanah. Nah, dulu itu adalah tanah yang tenggelam atau ditelan bumi, kampung yang ditelan sama bumi. Dulu ada penduduk di dalam Gunung Wayang itu tadi. Nah, isinya itu orang-orang yang zaman dulu, yang kita yang umur sekarang ini nggak tahu dia umurnya berapa dulunya ya kan. Nah, mereka memiliki acara di waktu satu suro, acara pestanya pesta rakyat itu. Nah, jadi mitosnya kalau dalam kejadian suro itu kita nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar nalar, contohnya kayak pesta, entah syukuran apa, itu nggak boleh. Nah, itu mitosnya ya nak. Jadi mereka melakukan kegiatan ataupun melakukan acara. Nah, pada saat itu acara tersebut ditelan sama bumi, hilang. Gamelan itu musik-musiknya hilang semuanya. Sampai sekarang nggak tahu mereka hilang ke mana. Jadi itulah disebut dengan Gunung Wayang. Nah, ada beberapa cerita dari orang lagi nak, bahwasanya Gunung Wayang itu juga sekarang masih sering menunjukkan suaranya. Dulu waktu ini belum ada pohon-pohon sawit, masih elang namanya. Jadi masih kosong, itu ada tuh suara-suara gamelan itu. Pukul 1.30. Pokoknya di jam-jam kecil. Iya. Cerita dari orang lagi nak. Jadi sejarah ini kita harus tahu cerita dari orang tua dulu. Jadi ada caranya. Gimana sih Bu caranya supaya
bisa tahu cerita sejarah tersebut. Yang pertama harus menggunakan studi literatur atau menggunakan buku, boleh nyari informasinya itu boleh pakai buku, boleh pakai artikel, boleh pakai sumber sejarah lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harus menggunakan wawancara. Kalau wawancara gimana nak caranya nak? Gimana caranya kalau mewawancarai? Iya, harus mewawancarai atau mencari informasi sama tokoh masyarakat atau orang-orang yang masih lama tinggal di sekitar itu, sekitar tempat itu. Kemudian yang ketiga ada penelitian lapangan. Berarti kita harus terjun langsung ke tempatnya. Contohnya kalau di sini ada titik rokok, ya kan? Datanglah ke titik itu, tengok kenapa ya kok namanya titik rokok? Kenapa ya kok dinamakan titik merah? Oh ternyata airnya berwarna merah. Kemudian yang keempat apa nak? Berdiskusi kelompok. Iya, berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok ini, kenapa itu buat kelompok? Pasti salah satu di antara kalian ada yang tahu cerita sejarah tentang kampungnya. Makanya ibu buat kalian berdiskusi biar tahu informasinya dari Sakinah, contohnya dari Gendis misalnya. Nah, kemudian jadi kaitannya cerita atau asal usul ini dengan sejarah. Nama tempat itu seringkali mencerminkan sejarah. Contohnya pernah dengar enggak? Jalan Ade Irma Suryani. Dengar? Nah, gimana nak? Di Sahabat, ya benar. Ada Jalan Ade Irma Suryani, kemudian Jalan Esparman. Kemudian kalau di sini ada enggak namanya jalan yang pernah mempunyai sejarah? Ada Bu, aku pernah Bu jatuh di situ dulu Bu. Jadi dikasih nama itu. Ada? Ada? Apa jadi nama apa nak? Ada namanya Bukit Cinta. Ada di sini namanya Bukit Cinta? Ada, di mana nak? Di Bukit Dinding. Kenapa namanya Bukit Cinta? Sejarahnya dulu ada mama-mama naik mobil terbalik di situ nak. Ibu nggak tahu ceritanya hubungannya apa, tapi itu dinamakan Bukit Cinta karena kejadian tersebut. Kemudian ada nama-nama pahlawan yang digunakan. Ada nama jalan lain enggak? Misalnya Bukit Kuda, ya kan? Kenapa dinamakan Bukit Kuda? Dulu ada kudanya Bu. Kemudian ada titik kuda, ada saja titik kuda. Titik kuda itu orang yang kebeli di sana. Kenapa dinamain titik kuda? Karena dulu banyak kudanya. Itu ya benar ya. Nah itu jadi untuk pelajaran asal usul nama sejarah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi paham ya mengenai asal usul nama tempat ini. Jadi sekarang ibu kasih tugas buat kalian buat cerita yang benar-benar ada, cerita sejarah yang ada di kampungmu. Jadi tadi ada yang nyebutin Faya 1, kemudian tahun 20. Berarti kalian ada pesan masing-masing nih kan? Jadi tahu dong cerita sejarahnya. Nah kali ini berdiskusi dengan temannya. Kemudian yang di sini nama desa atau desa kebun. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit berdiskusi sama temannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya nak. Buat judulnya masing-masing. Buat kelompok 3, namanya apa? Nama temannya, ayo. Diskusi, nak kasih.
Bacakan hasil dari cerita yang kalian buat semua. Kalau yang lain disimak ya, Nak, ya. Jadi nanti buat 1 atau 2 pertanyaan untuk kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda terdapat sebuah pabrik, yaitu pabrik Pita Sawat. Pabrik itu berdiri pada tahun 1936 dan didirikan oleh Stephen George. Dia memiliki seorang istri yang sangat cantik dan memiliki 4 anak. Dia berasal dari negeri Belanda. Lalu ia merantau ke Indonesia dan mendirikan pabrik pabrik Pita Sawat. Pabrik ini memiliki kantor besar yang berada di Kota Medan, yaitu kantor PTN 2. Luas lahan yang dibuat pabrik itu kurang lebih 500 meter. Di dekat pabrik itu pula ada sebuah bengkel. Pabrik ini dibuat untuk kayu dan dikirim dari kembar. Dan sekarang kayu kembar itu menjadi dasar bukit dinding. Kayu yang dikirim dari kembar dipotong bulat-bulat sekitar 2 meter, lalu digiling dan dijadikan triplek. Kemudian triplek itu dibuat menjadi peti untuk dikirimkan ke Siantar, Sidemani. Di sana itu digunakan untuk mengekspor daun teh ke dalam dunia. Karyawan yang bekerja di pabrik tersebut bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Dia beristirahat dengan jam 8. Di pabrik itu pula terdapat kolom yang airnya digunakan untuk tenaga mesin yang berfungsi untuk menghidupkan mesin untuk kayu. Terdapat pula riwayat di pabrik itu seorang gadis berasal dari Jawa yang bernama Siti Sundari. Ia merantau ke Gumbawa untuk berjualan. Lalu pada saat itu pula orang Belanda mengambil Siti Sundari ke dekat kolam, lalu ia didorong ke dalam kolam itu untuk tumbal. Pada waktu itu pula Siti Sundari memakai baju berwarna hijau. Setelah kejadian tersebut, timbul larangan jika yang bekerja di pabrik tersebut itu dilarang memakai baju hijau. Namun naasnya ada seorang wanita yang bernama Mami. Ia melanggar larangan memakai baju hijau. Ketika ia masih bekerja di mesin penggiling, rambutnya digerai dengan kayu sehari-hari. Rambutnya masuk ke mesin penggiling sampai kulit kepalanya terkelupas dan juga mengenai bagian keping, sehingga kupingnya hilang sebelah dan kabarnya sekarang wanita itu sudah meninggal. Setelah sekian lama berlalu, pabrik itu terbakar yang disebabkan oleh adanya konsleting di gudang beras pada tahun 1943. Lalu Belanda meninggalkan pabrik itu begitu saja. Kemudian para warga mendirikan kampung yang sekarang bernama Kebun Balok. Oke, dari cerita sejarah tentang Kebun Balok ada yang ingin dipertanyakan? Dari nomor 2. Tahun berapa pabrik berdiri? Tahun berapa? 1936. 1936 berdiri. Ayo. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ada Bu. Oke, berdiri sebenarnya. Untuk menggiling kayu yang dikirim dari Gunung Kembar. Untuk menggiling kayu dari Gunung Kembar. Nah, jadi pabrik balok ini dia membuat peti-peti untuk teh yang dibawa ke Siantar sana. Tahu kan Siantar kebun teh itu nah kan situ ada pabrik juga. Jadi dulu pusat pembuatan baloknya itu di sini. Makanya dinamai kebun balok. Dia pabriknya membuat peti teh. Wow, kayak puluhan ayam itu kan. Nah, peti-peti itu dikirim ke Siantar untuk mengangkut teh-teh yang ada di sana. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Lagi. Apa pertanyaannya? Siapa korban yang dikembangkan Belanda? Siti Sundari. Siti Sundari korbannya. Jadi korban itu ada 2. Yang pertama korbannya itu didorong nak. Jadi itu tunggal. Yang kedua seperti keramat dianya yang nggak boleh pakai baju warna hijau tadi. Yuk, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, coba kamera nih. Kenapa dipakai? Nah, iya baju keramat. Jadi tadi kan gue bilang tumbalnya ada 2 karena yang pertama itu didorong sama Belanda. Yang kedua karena dia dilarang menggunakan
hijau. Jadi baju hijau itu seperti keramat. Posisinya ada perempuan yang pakai baju hijau bekerja di pabrik balok tersebut. Karena rambutnya digerai, masuk di mesin penggiling. Habislah dia kulit kepalanya. Ibu pernah jumpa nenek itu rumahnya di Batu Batu Akan, maaf salah. Tahu warung Yuana, Batu Akan, sebelahnya yang ada bekas kan, dia jadi tukang bekas dulu. Itu rumah nenek itu asli memang produknya nggak ada sebelahnya karena akibat dari insiden pabrik balok itu. Ini masih dulu. Tapi sekarang dia sudah punya. Oke, ada yang punya pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, apa sih yang kamu dapat tentang sejarah? Apa manfaat bagi kamu, nak? Tentang cerita sejarah ini? Memahami sejarah. Iya. Benar. Iya, kalau yang pertama dia memahami sejarah. Sejarahnya jadi tahu kan, nak? Kenapa dia disebut kebun? Kenapa disebut payah? 1. Kenapa disebut tahun 20? Kemudian yang kedua ada meningkatkan rasa cinta tanah air. Maksudnya apa kalau rasa cinta tanah air? Mengetahui asal usul nama tempat. Iya, mengetahui asal usul nama tempat. Gimana caranya? Harus dengan wawancara. Terjun ke lapangan langsung. Kemudian studi literatur. Kemudian ada menghargai warisan budaya. Nah, itu nama tempat ini bisa jadi tempat budaya ya. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Oke, kita sambung minggu depan. Hari ini kita tutup pelajaran tentang asal usul nama tempat. Oke, mati dulu, oke? Sekarang masukkan bukunya ke dalam kas. Rapikan kita pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Diulang, mulai doa. Doa mulai. Bye.